Yang nomor 1, membersihkan silakan. Nomor 5. Oke, mana lain ya? Ya. Oke, kita cek sekarang terkait praktek bersama ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Ini karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman apa konsekuensi? Untuk kelompok 1, 2, 3 sepakat itu hukuman. Oke, hukuman ya. Ya. Lanjut yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk kompak dari 3 kelompok, hukuman semua. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang kelompok 1 konsekuensi. Yang kelompok 1 konsekuensi, kelompok 2 dan ketiga hukuman. Oke, lanjut yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, semuanya kompak konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang keenam, murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman apa konsekuensinya terakhir? Hukuman ya. Jadi karena dia karena terlambat 10 menit, dia disuruh lari keliling lapangan basket 2 kali. Hukuman ya, bukan konsekuensi. Bukan kan? Hukuman. Harusnya kalau mau konsekuensi apa kira-kira konsekuensinya kalau dia terlambat? Karena sudah oke, itulah. Untuk mengarah ke konsekuensi, seharusnya nggak disuruh lari, tapi mengadakan pemanasan saja itu. Sedangkan pemanasan itu memang ada lari, kan gitu. Ya, bisa. Tapi disuruh melakukan pemanasan. Kalau melakukan lari 2 kali lawan, nah, itu hukuman. Sudah pemanasan. Jadi hukuman karena yang lain sudah pemanasan, dia baru datang, akhirnya dia konsekuensinya kalau memang konsekuensi harus melakukan pemanasan sendiri. Oke. Kita lanjutkan untuk selanjutnya, slide selanjutnya. Sekarang penghargaan. Tadi ada hadiah bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang minta atau membujuk
Dorongannya eksternal, tadi sudah dorongannya eksternal kalau penghargaan atau hadiah, dan akan ada faktor ketergantungan, akan ada ketergantungan kalau penghargaan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ya tentunya tadi akan ada perasaan kok tidak ada penghargaan lagi dari guru, kembali malas akhirnya, karena seperti itu. Lanjut, penghargaan menghukum. Nah, menghukum, penghargaan itu juga menghukum bagi yang lain yang tidak mendapat penghargaan. Penghargaan mengurangi ketepatan, jadi tidak tepat juga penghargaan itu, yang seharusnya semuanya diberikan penghargaan, tetapi hanya beberapa yang diberikan penghargaan. Penghargaan tidak efektif untuk memberikan motivasi, dan penghargaan merusak hubungan. Akan ada kecemburuan dengan adanya pemberian penghargaan kepada murid. Selanjutnya yaitu, jadi kalau dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas dari pembelajaran, mematikan kreativitas murid, dan mengurangi motivasi diri, motivasi internal dari murid. Dan bagaimana caranya agar penghargaan itu bisa menjadi sebuah kebajikan, apresiasi, pengakuan. Jadi beri pengakuan saja secara khusus kepada murid, beri pengakuan secara pribadi langsung kepada muridnya, dan beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Beri pengakuan itu jangan hanya sekali, harus konsisten, bukan penghargaan yang pengakuan, dan fokus pada prosesnya, bukan pada penghargaannya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah pernyataan kesepakatan antara guru dan murid. Kesepakatan itu dijadikan pedoman bersikap, berperilaku guru dan murid di dalam kelas. Itu dinamakan keyakinan kelas. Sekarang pertanyaannya, kok keyakinan, kok bukan peraturan saja? Mengapa? Kok keyakinan kelas, kok bukan peraturan saja? Mengapa kok seperti itu? Bisa ada yang mau memberikan pendapat? Kalau menurut saya, peraturan itu mungkin hanya dari guru saja yang terpampang di papan informasi. Itu peraturan itu hanya kesepakatan guru saja. Kalau keyakinan kelas itu kan sudah kesepakatan antara siswa dan guru. Mungkin itu lebih banyak diikuti oleh siswa karena itu sudah menjadi kesepakatan di kelas tersebut. Mungkin itu. Ya, betul sekali. Jadi peraturan itu fokusnya searah dari guru saja, sedangkan keyakinan merupakan kesepakatan antara guru dan murid. Itu. Lanjut, ini keyakinan kelas. Kita lanjutkan. Peraturannya selalu kembalikan guru ke tempatnya. Keyakinan kelas yang dilakukan yaitu sikap yang ada, yaitu tentang tanggung jawab. Kembalikan guru tempatnya tentang tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain di keyakinan kelasnya. Dilarang mengganggu orang lain, ya, harus sopan misalkan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, ya, tingkah laku, norma kesopanan. Jadi selanjutnya seperti itu. Kita lanjutkan terkait kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Pasti yang kelima itu bertahan hidup. Yang kedua,
yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Yang terakhir, penguasaan. Jadi lumrah bagi manusia kebutuhan dasarnya yaitu untuk bertahan hidup, makan, minum, setelah itu mendapat kasih sayang, dan rasa diterima. Setelah mendapat kasih sayang, tentu menginginkan kesenangan. Setelah itu kebebasan, dan yang terakhir penguasaan. Itu kebutuhan dasar manusia. Lanjut, 5 posisi kontrol. Posisi kontrol ada 5. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi posisi kontrol itu ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Penghukum identik dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, seperti itu. Sedangkan membuat rasa bersalah itu guru biasanya berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu tidak seperti itu, ibu kecewa dengan tingkah laku kamu. Itu adalah membuat rasa bersalah. Teman, posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya atau bersikap sebagai teman ketika menyelesaikan sebuah masalah. Ya, ayo lakukan demi ibu. Nah, seperti itu. Selanjutnya pemantau. Untuk pemantau itu guru apa peraturannya? Mengingatkan murid apa peraturannya sekarang. Seperti itu untuk memantau. Sedangkan untuk manajer itu guru mengajukan pertanyaan yang mampu mengarahkan murid untuk mengakui sendiri kesalahannya. Itu untuk menjadi seorang manajer. Hasilnya kalau penghukum ini membuat murid itu memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Kalau membuat rasa bersalah, membuat murid menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kalau teman, akhirnya gurunya dianggap teman, ketergantungan akhirnya. Kalau pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi saja. Kalau tidak diawasi, muridnya akan melakukan kesalahan lagi. Sedangkan untuk manajer membuat murid itu menguatkan pribadinya, ada disiplin diri, Jadi seperti itu. Kita lanjutkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 ya, namanya segitiga ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, lalu menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan. Ada 3: menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi kebutuhan. Menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi yang harus dilakukan guru ketika ada anak yang membuat salah, guru mengatakan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Agar anak itu bisa mengakui akan kesalahannya. Lanjut, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin punya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan dasar terima, kesenangan atau bertanya. Jadi guru berkata, kamu bisa saja
melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kan kamu tidak melakukannya tadi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Jadi seperti itu, kata-kata seperti ini agar anak-anak itu bisa mengerti bahwa hal yang dilakukannya tidak fatal. Ya, jadi anak-anak itu biar tahu alasannya apa dia melakukan seperti itu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Jadi ingatkan lagi, nilai apa di sekolah kita? Apa nilainya? Nilai-nilai universal apa yang kalau kita sepakati? Jadi kalau anak akhirnya, oh saya harus meminta maaf kepada atau mengganti, itu adalah nilai-nilai dari menanyakan keyakinan. Jadi tadi ada tiga tadi untuk segitiga restitusi. Saya akan kembali. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita lanjut. Ruang diskusi guru sudah. Ruang diskusi guru. Jadi ada sebuah kasus ini, silakan dibaca lalu dijawab nomor 1 dan 2. Sudah saya berikan. Ini tugas terakhir sudah. Silakan ditulis jawabannya itu. Ada sebuah kasus. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berenang hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Dari kasus ini yang pertama, dalam kasus ini sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Apakah sebagai penghukum tadi, memantau, membuat rasa bersalah, ya, ataukah menjadi manajer atau menjadi teman? Jelaskan, apakah indikatornya yang membuat Bapak Ibu memilih jawaban, misalkan, oh ini sebagai teman Pak. Apa indikatornya di sini yang ada? Oh di sini Pak, Pak Lukman, Bapak Ibu bisa tulis ya. Misalkan sebagai pemantau Pak, misalkan sebagai pemantau, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Misalkan seperti itu ditulis. Misalkan kalau memilih sebagai pemantau. Yang kedua, bagaimana
Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Rumah mengenai kasus tersebut? Apakah sudah benar atau salah? Jelaskan alasannya. Silakan berhubung dengan kelompoknya. Silakan berhubung dengan kelompoknya. Nanti akan setelah selesai bisa mempresentasikan hasilnya. Ini mau nanya. Kamu mau nanya katanya. Ayo coba tanya. Tidak mau mendengarkan alasannya itu. Alasannya Sabrina.
Oke, sudah ya. Saya minta salah satu kelompok untuk menyampaikan hasilnya. Monggo. Tiga kelompok OT. Assalamualaikum warahmatullahi Dalam kasus ini, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan kenapa, apakah yang kita temukan? 1. Penghukum Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan memberikan hukuman untuk tidak bersepatu seharian di sekolah. Jadi posisi di sini Pak Lukman itu sebagai pendukung dengan indikator karena Pak Lukman itu tidak mau mendengarkan alasan apapun dari Sabrina dan bersikeras. Pak Lukman itu menganggap Sabrina itu sudah melanggar peraturan yang ada di sekolah dan memberikan hukuman pada Sabrina. Nomor 1 ya. Ya. Jadi penghukum, lalu indikatornya Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku, tidak mau mengetahui ya alasannya apapun alasannya, yang penting melanggar peraturan. Sama ya? Sama. Oke, selanjutnya yang kedua. Untuk yang kedua. Yang kedua. Mas Gus. Izin menjawab yang kedua, Bapak. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus Sabrina tersebut? Saya tidak sepakat dengan langkah yang diambil oleh Pak Lukman karena hal ini terlebih Sabrina di sini sudah menyampaikan alasannya yang sudah gamblang, tapi ternyata Pak Lukman masih bersikukuh bertindak sebagai penghukum di sini. Akhirnya nantinya akan menyebabkan trauma terhadap Sabrina. Sebaiknya untuk Pak Lukman tidak mengambil sebagai penghukum dengan memperhatikan efek jangka panjangnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah benar tadi apa yang disampaikan bahwa Pak Lukman ini memang posisinya penghukum karena dia tidak mau tahu alasannya apa, dan seharusnya guru itu menjadi seorang manajer seperti tadi, seorang manajer yang bisa menemukan cara menyelesaikan masalah dengan baik, yaitu menggunakan restitusi tadi. Baik, selanjutnya
ini sudah yang terakhir. Mungkin ada yang bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya perhatikan uraian dan penjelasan dari Pak Farukman tadi terkait dengan disiplin, saya kok merasa salah selama ini mengartikan kata disiplin. Karena menurut saya disiplin itu adalah mentaati peraturan yang telah disepakati bersama. Itu selama ini. Setelah dijelaskan tadi, ini saya kok kabur. Jadi saya ingin bertanya kepada Pak Faruk ini, apa bedanya budaya positif dengan disiplin tadi? Mohon penjelasan. Oke, terima kasih Pak Habib atas pertanyaannya. Baik, terkait budaya positif, perbedaan budaya positif dengan disiplin positif. Saya kira budaya positif mengimplementasikan budaya positif yaitu melalui disiplin positif. Bukan perbedaan, tapi implementasi untuk melaksanakan sebuah budaya positif yaitu haruslah menggunakan cara-cara disiplin yang positif. Disiplin yang positif seperti tadi, cara-caranya melalui guru sebagai manajer penyelesaian masalah menggunakan restitusi. Jadi seperti itu cara-caranya, bukan berbeda, tetapi caranya untuk mewujudkan budaya positif yaitu menerapkan disiplin positif. Itu menurut saya. Ada yang lain mungkin? Tidak ada? Oh, kalau tidak ada, baik. Tadi kita sudah belajar banyak terkait budaya positif, menciptakan budaya positif di sekolah. Lalu sudah ada perubahan tadi dengan bertanya, berarti sudah ada perubahan yang sudah dicapai dari pemahaman atau diseminasi kali ini, sehingga muncul nantinya peran dari teman-teman untuk berubah di dalam kelasnya masing-masing. Jadi itu terkait diseminasi yang saya lakukan untuk materi budaya positif. Saya ucapkan terima kasih atas bantuannya, atas kehadirannya. Semoga ini memberikan manfaat pada kita semua. Saya akhiri dan selanjutnya akan ditutup dengan pemberian saran dan nasihat dari Bapak Konwil. Saya akhiri dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.